apa aja isinya tadi? Ada tisu, ada sarung tangan, ada masker, ada botol, ada trompet, ada corong. kertas, apa ya? Ini Bapak Ibu lihat Dapat bulet. itu apa? Yang bulat ini. Buat mana, Bu? Yang mana, Bu? Kertas saring. Ya, yang itu kertas saring, betul. Jadi, Kertas saring. tapi kertas saringnya jangan dipakai buat nyaring kopi, Bapak-bapak ya. Itu tadinya buat nyaring sampelnya. Sampling, Bu, Bapak sampling. Ibu ini sampelnya nanti pada saat Bapak Ibu preparasi itu persiapan, belum tentu semuanya itu bening. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapatnya yang keruh, kan kita nanti namanya reaksi warna ya. Belum tentu semuanya itu bening. Jadi kalau Bapak Ibu susah nanti disaring dulu pakai itu. Ada corongnya kan ya tadi ya. Nah, jadi semuanya udah lengkap. Bapak Ibu, kenapa dikasih sarung tangan sama masker? Karena ini kita akan berhubungan sama yang namanya bahan kimia. Takutnya nanti ke tangan Bapak Ibu gatal-gatal. Jadi buat yang mau uji nanti pakai sarung tangan. Nah, Bapak Ibu juga dikasih rompi ini satu untuk nanti ke lapangan biar kelihatan ya ada keamanan tangan Bapak Ibu. Yang kedua, pakai ini biasanya kan kalau kita di live pakainya apa? Jas lab ya. Nah, anggap aja ini kayak jas lab. Soalnya saya nanti baju Bapak Ibu kena sama bahan kimia. Nah, itu Bapak Ibu dapat 4 test kit. Nanti kita ada menguji apa namanya? Cuma 4 bahan berbahaya ini saja yang bakal kita uji. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu boleh dibacain Bu apa aja? Ada borax, Formalin, Vitamin. Itu teh apa aja ya Bapak Ibu ya? Ayam vitamin. Vitamin. Pengawet formalin sama borak. Jadi Bu, ada borak, ada formalin, dan ada kamu. baong ya. Tapi mau kadimbung kita karepnya. Tadi Bapak sudah, Aki udah tadi sampai Ibu siapa? Dari tadi sampai Ibu nggak mau saya. Ya Bapak Ibu, nanti sama saya bakal di-share untuk apa namanya kira-kira makanannya apa aja yang bisa diuji. Misalnya, tadi berarti apa? Ada pewarna tekstil, kemudian ada pengawet dua ini. Pengawet itu formalin sama boraks, tapi itu bukan pengawet makanan. Kemudian juga untuk tadi rodamin dan metanil yellow itu juga pewarna memang, tapi pewarna tekstil. Jadi boleh nggak untuk dipakai? Boleh. One take. Ya seperti itu. Walaupun sekarang kita kalau penggunaannya dalam metanil yellow itu udah jarang. Kita uji boraks dulu aja ya Bapak Ibu. Saya nyobain dulu demo di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu di layar. Takutnya tadi teh pakai apa kameranya PC nggak kelihatan. Sekarang saya nyobain demo dulu, nanti abis itu Bapak Ibu uji sendiri, oke? Hidup presiden hidup ada demo. Jangan lupa colok nomor 7. Udah sering demo ya Pak ya? Guru atau apa? Kalau boraks yang warna apa? Warna hijau. Bapak Ibu Izin Bu ya. Izin ya. Bapak Ibu nanti pada saat ini tes kit jangan khawatir, sekarang saya kasih tahu demonya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu lupa, sekarang boleh sambil dibuka boraksnya. Boraksnya dibuka dulu, itu kan masih disegel ya. Bapak Ibu boleh dibuka dulu. Buka segelnya. Nah, kalau Bapak Ibu takutnya nanti lupa, tenang aja. Waktu Bapak Ibu buka seperti ini, di sini bakal ada petunjuknya. Jadi kalau misalnya nanti lupa, bisa sambil baca di sini. Kayak gitu. Nanti setiap kali Bapak Ibu apa namanya di setiap tes kit, bentukannya pasti seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalamnya akan ada
Yang kayak ini kan boraks, jadi tulisannya BR. Kemudian ada tulisannya BR1, kemudian ada BR2. Nah, ini tuh BR tuh boraks. Ada yang tidak ada angkanya dan tulisannya pun kayak gini, boraks STD. Artinya boraks standar. Di dalam sini adalah isinya boraks. Ini kenapa kok dikasih boraks kita? Ini tuh untuk standarnya Bapak Ibu, jadi biar tahu oh ini tuh boraks tuh seperti ini. Nanti pada saat Bapak Ibu uji, biar Bapak Ibu tuh penasaran misalkan oh kalau yang positif aslinya memang seperti apa. Maka dari itu kita kasih standar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu salah nanti masukin ke reaksi oh masukin 1, 2, 3 pokoknya semuanya Bapak Ibu masukin weh. Nggak boleh kayak gitu. Dilihat lagi kalau dia tidak ada angkanya berarti dia isinya baku atau standar, dia tuh boraksnya. Kemudian tadi ada BR1, BR2. Di tiap test kit ini tuh berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang kayak gini. Jadi semuanya beda-beda Bapak Ibu, lihat lagi aja di sini. Kalau boraks kira-kira produknya apa ya? Baso. Terus nih. Ya. Ya, kadang di juga ada gitu. Sekarang saya cobain sampelnya ini ya. Pernah lihat di Dorok-dok? Dorok-dok pernah ada. Kemudian ini kerupuk Malarat, Gendar. Bapak Ibu pernah lihat pernah pakai boraks ya? Pijat, belum pernah? Nah itu sama aja boraks. Nama lainnya ada boraks, ada pijat, ada boraks. Sama aja. Ibu ada bukan boraks. Masih pakai belum pijat? Tadi masih boleh ya. Gak boleh lagi ya Bu? Ya, biasanya dipakai buat bikin lontong, kupat gitu ya. Atau kerupuk biar lezat. Ya, biasanya gendar dipakein ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak enak. Bebas sih mau jadi awet itu selesai. Enggak ya, bukan kayak gitu karena kerupuknya boraks bukan untuk itu. Nah, Bapak Ibu kan dikasih yang kayak gini. Nah, nanti kan kami cuma ngasih 4 nih Bapak Ibu terbatas. Nanti kalau Bapak Ibu nggak ada, bisa pakai beli aja gelas plastik kayak gitu karena ini fungsinya cuma untuk preparasi atau persiapan. Jadi cuma untuk bahan ditambahin air kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya habis, Bapak Ibu misalkan ujinya sampelnya banyak ya, ada 20 gitu. Nah, bisa pakai tadi gelas plastik aja. Ini nah, kamu kan boleh dibantu dibacain di sini. Yang Bapak aja. Itu tahap pertamanya apa katanya? Potong sampel itu. Ya, ini sampel dipotong. Sampel menjadi bagian-bagian kecil. Nah, Bapak Ibu kan pasti sampelnya nanti Bapak Ibu yang diuji gede-gede ya. Nah, tahapan pertama semua preparasi mau sampel apapun itu, uji apapun itu pasti disuruhnya adalah dipotong kecil-kecil. Jadi boleh nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada pisau atau apa mah dikecil-kecilin dulu boleh. Berhubung ini saya nggak bawa pisau, mau bawa gunting jadi manual pakai tangan. Terus abis itu diapain lagi Kang? Nomor 2. Siapkan beaker 3 gelas dan masukkan sampel makanan 25 gram dalam volume 50 ml. Berarti 25 dalam 50 berarti 1:2 ya. Nanti Bapak Ibu kira-kira aja 25 gram. Terus jangan sampai sampelnya cuma sedikit, tapi terus Bapak Ibu kali airnya full seginian air sampelnya cuma segini, jangan. Jadi proporsional. Kenapa harus sampelnya kenapa harus kita potong kecil-kecil? Supaya nyerap, supaya irit, supaya larut, betul Bu. Karena takutnya kalau misalkan kita masih dalam keadaan utuh,
tadi bahan berbahayanya masih ada di dalam, malah jadi nggak keluar kayak gitu, tidak terdeteksi. betul. Nah tadi dibilang ditambahkan airnya Bapak Ibu jangan sembarangan, maksudnya air keran. Kalau ya air bersih satu, yang kedua kalau bisa pakai air minum dalam kemasan atau MDK. Air minum kalau bagus lagi sih pakainya Amidis, tapi nggak boleh nyebut merek, beda air minum dalam kemasan. Kan kalau biasanya kalau kita di laboratorium kita pakainya Aquades. Tapi kan mungkin Bapak Ibu nanti susah nyari Aquades, jadi bisa pakai air minum dalam kemasan. Jadi jangan pakai air keran, atau air kerannya ya udah kan kemarin kata Bu Lia yang penting dimasak, air kerannya dimasak dulu terus dipakai, jangan. Karena kenapa? Takutnya nanti ada kontaminasi, maksudnya takutnya hasilnya positif padahal itu dari airnya. Airnya mengandung kaporit. Airnya mengandung kaporit. Abis itu dia apa yang lagi, Kang? Siapkan tabung reaksi, masukkan 5 ml sampel serta tambahkan reagen boraks. Sebentar, sampai situ dulu. Ini kan yang kalau udah dipotong kecil-kecil, terus sama kita masukin air dan diaduk sampai kira-kira apa namanya? Halus larut ya, sampai kira-kira udah apa namanya dicampur. Baru kita tadi kan dimintanya adalah masukkan ke tabung reaksi. Sebenarnya kalau di dalam situ ada tabung reaksinya kan di dalam. Bapak juga lihat di dalam situ ada tabung reaksinya, Pak. Iya. Siap. Ya itu ada tabung reaksi kan di dalamnya. Ada Pak? Ada berapa biji? Iya, ada 2. Nah ini Bapak Ibu kalau dibalikin ininya dilipat bisa dijadiin tabung rak. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu nguji bisa dimasukin ke sini. Kayak gitu. Tapi misalnya tadi Bapak Ibu ngujinya banyak, jadi oleh kami dikasih alternatif misalkan Bapak Ibu pakai tabung kayak gini. Yang tadi kalau misalkan masih ada tabung, baiknya mah pakai tabung aja kayak gitu. Dan tadi dimintanya berapa mili, Kang? 5 mili. Nah Bapak Ibu misalkan nggak tahu 5 mili kan, jadi Bapak Ibu ambil dulu dari sini, ambil 5 mili. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu 5 mili berapa, Bapak Ibu kan dikasih ini ya, pipet tetesnya. Nah di pipet tetes ini dilihat ada garis-garisnya. Nah dilihat di sebelah sini, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kalau di sini, nanti Bapak Ibu lihat di sini ada garis-garisnya. Ada 0,5, 1 mili, 1,5, 2 mili kayak gitu. Jadi kalau di yang Bapak pegang nggak ada. Adanya di yang dalam plastik besar, betul. Yang itu ada kan, Kang? Ada garis-garisnya. Nah jadi dia bisa nebak-nebak kira-kira 5 mili itu segimana gitu. Kalau misalnya nanti udah pernah menguji nanti kan udah tahu oh 5 mili itu segini. Boleh selanjutnya kita masukin. Habis itu ditambahin berapa tetes, Kang? 3 tetes. Nah tadi dibilangnya apa? BR1. Jadi kita lihat lagi, jangan sampai, kan kalau ini mah jelas beda ya penampakannya ya. Ada yang cair, ada yang bentukannya tabel kayak gini. Kalau yang lain ada juga yang sama-sama cair, jadi takutnya nanti Bapak Ibu ketukar. Jadi dilihat lagi, di sini ada keterangannya, dan di keterangan di situ juga untuk cara penggunaan ada tulisannya BR1 misalnya. Tadi 3 tetes. Nah Bapak Ibu di dalam sini sebenarnya kelihatan nggak? Sebenarnya di dalam sini itu udah ada kayak pipet, jadi ada apa namanya, udah ada kayak pipetnya gitu, makanya bisa nggak pakai pipet, Bapak Ibu langsung masukin aja. Tapi kalau misalnya kayak gini, Bapak Ibu udah mau masukin, terus kesadarannya setipis tisu misalnya, kesadarannya setipis tisu misalnya, nah terus udah kayak gitu nggak keluar, Bapak Ibu boleh juga misalnya dikeluarin dari sini. Jadi kita buka dulu tutupnya,
Bapak Ibu kan di dalam situ ada pipet tetesnya, ada warnanya ya pipet tetesnya. Nah Bapak Ibu tandain, itu kan kalau yang di dalam yang untuk boraks tulis warnanya hijau ya. Kenapa di dalam sini tuh warnanya bakal sama sesuai dengan kotaknya masing-masing supaya nggak ketukar, jadi nggak akan ada kontaminasi. Bapak Ibu kalau misalnya mau ngambil langsung, jangan sampai Bapak Ibu kayak tadi ngambil ke sampel langsung banyak, ambilnya dikit, nanti biar ditetesinnya kan tadi cuma dikit ya 3 tetes. Dan Bapak Ibu nanti nggak boleh pas Bapak Ibu ngambil, kebanyakan misalkan langsung banyak, cuma ngambil 3 tetes, terus Bapak Ibu masukin lagi, nggak boleh. Terus kalau udah tampung gimana? Buang. Kenapa nggak boleh coba? Kenapa kalau Bapak Ibu udah ngambil banyak, udah dipakai, terus masukin lagi? Takutnya sudah tercemar, Bu. Betul, takutnya sudah tercemar atau terkontaminasi. Nanti kan ini tuh semua tes ini berlaku untuk 100 kali tes. Jadi takutnya nanti malah Bapak Ibu, saya nanti nggak bisa 100 kali tes misalnya. Dan orang kita mah penyayang ya. Jadi itu sayang dibuang gitu. Jangan Bapak Ibu, malah nanti pada saat tes berikutnya Bapak Ibu hasilnya malah jadi gak valid gara-gara udah terkontaminasi. Tadi 3 tetes ya, 1, 2, 3. Nah kayak gini ada banyak, nanti dibuang aja. Gak boleh Bu, gak boleh dimasukin lagi. Dan Bapak Ibu nanti siapin punya 1 botol, itu isinya khusus limbah. Jadi nanti kalaupun habis cuci ini, misalkan ininya jangan langsung dibuang aja ke wastafel, tapi dikumpulin di botol limbah kayak gitu. Tapi kalau hasil bilasan kesannya mah nggak apa-apa. Ini kita aduk Bapak Ibu. Setelah itu tadi tuh apa tuh? Udah kembali ke tempatnya. Kesel, Bu. Kesel. Sama Akia tuh dijawab ininya dibacain. Yang nomor 5, Bu. Nggak tahu nomor berapa. 4. Siapkan curcumin. Curcumin, ya. Ini ya. Ya, kertas borak, teteskan sampel pada perlakuan 3 nomor 3 berikutnya. Ya, ini tulisannya communicator ya. Bentuknya gini. Bentukannya kayak gini, jadi kayak kertas kuning. Nanti Bapak Ibu kan kalau saya sekarang uji cuma 1. Bapak Ibu nanti sampel kan pasti ada banyak. Jadi Bapak Ibu kan nanti bakal nulis nih di tabel 1, 2, 3, 4, 5, misalkan 1 ini kecil, misalkan 2 apa. Nanti yang 2 ditulis di sini nomor 1. Nanti misalkan ada lagi sampel nomor 5 tulis di sini 5 kayak gitu. Karena apa? Oh ya, bentar ini dulu aja. Nah ini kan dimasukkan, jangan sampai Bapak Ibu kan ini dimasukinnya jangan full. Maksudnya full di sini tuh nggak semua kertasnya Bapak Ibu celup, tapi cuma setengahnya aja dicelupnya. Kadang-kadang karena kita masukin ke tabung reaksi atau ke botol kayak gini jatuh, jadi dipegang ya. Nah bentukannya kan kayak gini, ini masih basah. Jadi tunggu dulu sampai kering kalau boraks. Kalau masih basah kayak gini kita nggak bisa nentuin ini positif atau palsu. Positif atau palsu, positif apa negatif. Kalau dia negatif warnanya bakal tetap kuning. Kalau positif warnanya jadi hijau enggak. Jadi oranye atau merah bata. Jadi ini kita tunggu dulu sampai kering. Nanti kan Bapak Ibu, nah maka dari itulah kenapa Bapak Ibu harus ditulisin angkanya 1, 2, 3 atau apa, dikodein. Kenapa? Karena anak kita bakal disimpan dulu, dikeringkan. Dikeringkannya boleh diangin-angin nggak? Boleh dijemur, boleh. Tapi kan takutnya diangin-angin malah jadi terbang terus hilang. Makanya takutnya tercampur juga, makanya nanti dinomorin kayak gitu. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Dan harus praktek ya, biar terasa. Ini untuk yang boraks. Selanjutnya mau apa?